Yo, what's up dear souls? Welcome back to DOR Part 2 Season 4. Selalu aja ada keramaian di TikTok ya. Entah itu bernyanyi atau aku terpesona. Pokoknya banyak deh keramaian-keramaian di TikTok yang unik-unik gitu. Tapi pada bulan Desember tahun lalu, FYP TikTok itu sempat ramai dengan sesuatu yang creepy gitu loh. Bisa dibilang ini creepy dan ini juga kisah nyata. So langsung aja skip perbacotan and let's begin. Misteri komentar Riri. I'm sure that many of you guys sudah tahu dan bahkan sudah mencoba komentar Riri ini. Jadi di TikTok, kalau kalian komen dengan kata Riri, entah mau sebanyak apapun itu ri-nya, terus kalau kalian terjemahkan, terjemahannya itu akan menjadi sebuah kalimat yang creepy gitu. Gak percaya? Let's try. Oke guys, I got some bad news for you all. Ketika gue mau mencoba lagi komentar Riri di TikTok ini, ternyata itu udah nggak bisa. Serius, itu udah nggak bisa lagi. But I swear to God, itu pernah bisa. Dan kalian bisa lihat video di samping ini. Di situ kelihatan jelas bahwa ada banyak orang yang berkomentar Riri dan dia tanya apa terjemahannya, lalu dibalas oleh komentar orang lain, dan itu artinya sesuatu kalimat yang creepy banget. Tapi sayangnya pas gue take video ini, komentar itu sudah lagi tidak bisa digunakan dan bahkan diterjemahkan. Jadi kalau kita komen Riri sekarang, itu udah gak bisa diterjemahkan lagi. Dan kalau ditranslate pun gak akan berubah apa-apa sama sekali. Mungkin aja ini cuma bugnya TikTok doang yang sudah diperbaiki oleh developernya. Ketika komentar Riri ini bisa diterjemahkan dan menjadi kalimat yang creepy, gue tuh masih berpikir apakah ini hanya sebuah bug atau memang ada sesuatu misteri di balik ini gitu loh. Tapi sekarang gue sudah yakin 100% bahwa ini hanyalah sebuah bug dan tidak ada hubungannya sama sekali sama hal-hal horor, misteri atau apapun itu. Dan setelah gue memahami kalau itu hanya bug 100%, gue pun berpikir kalau ini tuh sebenarnya adalah kesalahan dari function terjemahan yang ada di aplikasi TikTok. Sebagai anak informatika, gue mencoba mendalami apa sebenarnya yang terjadi di bug ini gitu loh. Dan akhirnya gue pun berhipotesa kalau misalnya TikTok bekerja sama dengan Google Translate, yang dimana ketika kita mau menerjemahkan sebuah komentar di TikTok, yang bekerja itu adalah Google Translate. Yang berarti Google Translate-nya yang memiliki bug, bukan TikTok-nya. Kalau TikTok itu terhubung ke Google Translate. Tapi kalau fitur terjemahkan komen di TikTok itu adalah buatan TikTok sendiri, berarti itu adalah murni bug dari TikTok. Dan itu sudah diperbaiki oleh developernya. Tapi ini cuma hipotesa gue aja, nggak tahu ini benar apa bukan. So yeah, what do you think? Write down below in the comment. Ketukan pintu misterius. Oke, kali ini bisa gue bilang lebih creepy lagi dari komentar Riri itu. Masih di seputar TikTok, yang dimana ketika gue scroll FYP waktu itu, gue menemukan satu video yang bisa dibilang creepy banget menurut gue pribadi ya. Karena dimana di video itu ada kejadian ketukan pintu misterius. Dan itu tidak hanya satu video saja, ada berbagai macam akun TikTok juga yang mengupload video sejenis itu. Dan sama objeknya, yaitu gangguan ketukan pintu misterius. Gue udah kumpulin beberapa video yang menurut gue itu ini nggak mungkin fake dan ini nggak mungkin settingan gitu loh. Karena di dalam video ini tuh ada banyak orang-orang yang keluar, dan orang-orang yang keluar itu umurnya udah cukup berumur gitu loh. Artinya umurnya itu udah nggak drama-able lagi gitu loh. Artinya emang bener kalau itu adalah real dan bukan settingan. So langsung aja kita nonton sama-sama videonya. Headset recommended tapi ya. Oke, mulai dari video pertama. Di sini menunjukkan rekaman CCTV nih ya. Rekaman CCTV di sebuah garasi mobil di teras rumah ini kayaknya ya. Oke, langsung aja kita nonton. Ketukan nih, padahal nggak ada orang ya. Terus itu juga pagarnya ini nggak solid gitu. Pagarnya nggak solid, jadi kelihatan kalau ada orang. Oke, kalian bisa bilang ini nggak creepy. Next ke video selanjutnya. Ketuk pintu di Temerloh Jaya 5. Dia memang ada.
Seperti yang kita lihat sama-sama ya, ini tetangganya udah keluar semua, bahkan sampai manjat pagar. Itu nggak mungkin drama sih, ini video nggak mungkin settingan kalau udah kayak gini. Tuh. Oke. Ini part satunya ya. Orang rumahnya situ udah pada nangis nih. Tuh. Oke, lanjut part 2 nih. Para tetangganya udah mulai bermunculan. Kalian pikir aja kalau ini video settingan, gak mungkin tetangganya semua bermunculan kayak gini. Lampu tutup sendiri. Nah, apalagi ini orang-orang dewasa semua, nggak mungkin. Umurnya udah nggak dramable. Lampu rumahnya udah nyalain semua lampunya. Tetangganya udah diselamatin nih, ceritanya ditenangin. Ada dalam. Ada lagi. Itu paling bagang. Tapi tak nampak. Oh, yang boleh. Dan menurut riset gue ya, semua video tentang ketukan pintu misterius itu semuanya itu dari Malaysia. Awal dari teror ketukan pintu misterius ini dimulai pada tanggal 18 bulan 11 2020 di Sabak Bernam, Selangor, Malaysia. Teror ketuk pintu misterius itu pertama kali terjadi di rumah warga yang bernama Anwal pada jam 1 malam. Nah, setelah kejadian itu, lalu muncul beberapa pengakuan warga Malaysia yang lain yang katanya mengalami hal yang sama, yaitu pintunya diketuk misterius tengah malam. So, menurut kalian, apakah teror ketuk pintu misterius yang terjadi di Malaysia ini adalah ulah mereka yang tidak terlihat, ataukah hanya ulah manusia asing? Atau mungkin ini adalah modus kejahatan baru gitu? Tulis di kolom komen. Poltergeist. Gue pribadi sendiri meyakini bahwa 90% manusia di bumi ini sudah pernah atau akan pernah mengalami kejadian yang namanya poltergeist. Gak tahu poltergeist? Poltergeist adalah sebuah istilah dalam dunia horor lah gitu ya, untuk menamai suatu kejadian yang dimana benda bergerak sendiri tanpa diberikan gaya. Simpelnya, poltergeist adalah kejadian di mana benda bergerak sendiri secara misterius. Misalnya gelas tiba-tiba jatuh, foto dinding tiba-tiba jatuh, padahal gak ada angin sama sekali gitu loh. Dan ya, di sini gue sudah mengumpulkan beberapa video-video poltergeist yang diupload di TikTok yang menurut gue tuh ini real banget tanpa rekayasa. Langsung aja kita nonton sama-sama. Headset recommended ya. Hey guys, so someone commented in one of my videos like the bronzer highlighter I use, and I use the Milani 05 Soleil. So I'm gonna try that on. And Oh shit. Fuck. Oh fuck. Damn, man. no. Oh no. Oh shit. Shit. Fucking goddamn. Oh shit. No, bitch. No. Oh. Wow. Jujur aja, ini bukan pertama kali gue nonton video ini, tapi tetap aja gue masih kaget dengan kejadian poltergeist yang ada di dalam video itu. Fuck ya. Fuck lah. Ini kalau gue ada di dalam sini, besoknya gue nggak bakal tidur di rumah itu lagi, men. Sumpah serius. Kalaupun gue bakal tidur di rumah itu, gue pasangin kamera di tiap-tiap sudut di rumah itu, men. Bukan karena takutnya, tapi ini serangan jantung gitu loh, men. Spot jantung yang dimana ketika lo nggak biasa mengalami kejadian poltergeist dan tiba-tiba mengalami kejadian poltergeist yang bisa dibilang ekstrim, lo bisa gila atau nggak? Oke, video pertama cukup seram ya. Next, video kedua ini diupload oleh The Rodriguez Twins. Oke. Alright, follow the hot sauce. Oke. Or say something embarrassing. Follow the bear just moved. Oh, oke. Wait. Oh my god. Fuck. God damn. Bayangin lu, nggak ada angin sama sekali, tiba-tiba boneka di samping lu gerak-gerak.
Ini kalau gue di sini kena poltergeist kacau nih video nih. Tiba-tiba jatuh satu nih kan. Kacau sih kalau di sini kena poltergeist. Sumpah semoga enggak ya, semoga enggak. Oke, ini video poltergeist terakhir nih ya. Ini yang di poltergeistin ini manusia. Dan kayaknya seingat gue ini udah pernah gue bahas di video gue yang lama. Paige. You and the camera, when are you gonna stop it? Lagi debat nih, lagi bertengkar nih ya. I don't care what he said. I'm so over this house and I'm over the filming and everything. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck. Paige. Fuck. Oh shit. Matanya hitam semua, kosong. Oh shit. Lo tinggal sama istri lo berdua doang dalam satu rumah dan terjadi hal seperti itu. Bayangin aja dulu. Anjir, serem gila sih, serem gila, serem, sumpah serem. Menurut gue ya, saran gue nih ya, kalau lo mengalami kejadian-kejadian poltergeist seperti itu, sebisa mungkin lo selesaikan itu secepat mungkin. Entah itu lo panggil ustaz, lo panggil pastor atau apapun itu ahli agama, intinya yang bisa menghentikan kejadian poltergeist itu gitu loh. Kejadian poltergeist dari yang kecil sampai yang besar, men. Kalau kejadian kecilnya lo nggak biarin, itu bisa berakibat ke kejadian besarnya. Kayak misalnya awalnya cuma buku lo bergeser, lama-lama tuh dia bisa buka-buka pintu lemari lo secara tiba-tiba, atau bingkai-bingkai di dinding bisa jatuh tiba-tiba. Dan bahkan lo sendiri yang dilempar tiba-tiba, diseret tiba-tiba. Serem pokoknya kalau udah kena kejadian poltergeist. Jadi menurut gue ketika lo mengalami kejadian poltergeist sekecil apapun itu, seringan apapun itu, dan bahkan masih bisa lo sepelekan, jangan disepelein. Selesaikan secepat mungkin. Find the solution as soon as possible. Inilah akhir dari DOR Part 2 Season 4. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.